belajar apa? Tidak tahu. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cerita dari kampung halaman. Siapa di sini yang suka bercerita? Saya. Biasanya kalian cerita apa? Cerita yang ada di kampungku, aktivitas di kampung halamanku. Oh iya, oke, bagus Delphi. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Iya. Siapa yang bisa pimpin doanya? Saya, Bu. Oke, nah Desi, silahkan. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Oke, terima kasih Nah Desi. Sama Ibu. Lanjut, sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus kita capai dalam pembelajaran kita kali ini. Nah, yang pertama itu adalah anak-anak mampu mengidentifikasi dan mengenal ragam tradisi atau budaya dalam keluarga dan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang kedua, mengetahui pengaruh kebiasaan ragam tradisi atau budaya dalam keluarga dan masyarakat. Yang ketiga, anak-anak dapat mengaplikasikan nilai-nilai positif yang berasal dari ragam tradisi atau budaya dalam keluarga dan masyarakat. Oke, lanjut. Di sini anak-anak ada yang tahu apa itu tradisi? Tradisi. Ada yang tahu anak-anak? Saya, Bu. Oke, nah Delphi silahkan. Jadi tradisi itu adalah suatu kebiasaan yang dilakukan di daerah tersebut. Oke, bagus sekali Nah Delphi. Ada lagi? Oh, oke. Nah, tradisi atau budaya adalah kebiasaan atau adat istiadat yang dijalankan oleh masyarakat. Nah, kebiasaan ini merupakan turun-temurun dari nenek moyang kita anak-anak. Tradisi atau budaya yang ada di Indonesia tersebar di seluruh penjuru daerah. Setiap tradisi membawa ciri khas masing-masing, mulai dari kebiasaan, waktu yang dipilih, daerah yang melakukan, sampai makanan yang disiapkan saat tradisi. Nah, anak-anak, di sini siapa yang bisa menyebutkan satu contoh di daerahnya? Saya. Tradisi di daerahnya. Oke, Delphi silahkan. Jadi tradisi yang ada di daerahku itu adalah lindang. Apa itu Delphi lindang? Lindang itu adalah sebuah tarian yang biasa dilakukan oleh para orang tua yang ada di sana. Oh, oke. Jadi tradisi yang ada di daerah Delphi itu lindang. Saya. Oke. Nah, contoh tradisi dalam lingkungan keluarga, ada yang tahu apa saja contoh tradisi dalam lingkungan keluarga? Seperti makan bersama. Oh, betul sekali. Oke. Jadi, contoh tradisi dalam lingkungan keluarga itu yang pertama seperti makan bersama. Yang kedua, tradisi berkumpul dan makan bersama. Yang kedua, perayaan hari besar. Nah, makan bersama ini adalah tradisi berkumpul dalam suatu rumah dengan keluarga kita, seperti contohnya sama ayah, sama ibu, anak-anaknya, sama kakaknya, sama neneknya. Itu termasuk tradisi ya anak-anak? Iya, Bu. Oke. Selanjutnya tradisi dalam lingkungan masyarakat. Ada yang bisa bantu ibu untuk membacanya? Saya, Bu. Oke, nah Afri silahkan. Yang pertama ada upacara adat, kedua masyarakat di berbagai daerah memiliki upacara adat yang khas seperti upacara pernikahan, upacara kematian, atau upacara panen. Yang ketiga gotong royong, dan yang keempat gotong royong membersihkan lingkungan atau membantu sesama merupakan tradisi yang masih dijaga di banyak masyarakat. Oke, nah Afri, nah yang pertama itu upacara adat, di mana di setiap daerah itu tentunya memiliki upacara adat. Siapa di sini yang di kampungnya ada upacara adat? Saya Bu Guru, saya Bu Guru. Oke, nah Sukma. Upacara ada di kampungku Bu. Kayak upacara kalau ada pesta
Iya. Itu Oh, mau ambil pengantin. oh begitu. Oke. Nah, selanjutnya gotong royong. Dalam masyarakat tentunya kita sering menemukan warga-warga di sekitar kita yang bergotong royong. Itu juga termasuk salah satu tradisi dalam lingkungan masyarakat ya anak-anak. Karena biasanya di akhir pekan itu selalu ada yang bergotong royong di halaman rumah kita. Nah, karena itu terjadi berulang-ulang setiap minggunya, itulah yang menjadi tradisi di lingkungan masyarakat. Selanjutnya, tradisi daerah. Siapa yang bisa bacakan tradisi daerah yang pertama? Saya Bu. Oke. Nah, Desi silahkan. Yang pertama itu tradisi kebo. Keboan berasal dari daerah Banyuwangi, Jawa Timur. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di alas Malang dengan tujuan menghalau wabah penyakit. Saat tradisi dilakukan, beberapa laki-laki berdandan menyerupai kerbau. Mereka akan melakukan atraksi serupa kerbau. Salah satunya adalah membajak sawah. Oke. Nah, tradisi di Banyuwangi ini yaitu tradisi kebo-keboan. Ini dilakukan dengan dengan tujuan untuk menghalau wabah penyakit. Nah, saat tradisi dilakukan, beberapa laki-laki berdandan menyerupai kerbau. Mereka akan melakukan atraksi berupa kerbau. Salah satunya adalah membajak sawah. Siapa yang bisa bacakan tradisi daerah yang kedua? Saya. Oke, Nak Rosa silahkan. Tradisi pasola berasal dari daerah Sumba. Tradisi ini merupakan sebuah permainan melempar lembing kayu dari atas gunung Sudah. Permainan ini dilakukan oleh dua kelompok yang memacu kudanya dengan kencang. Tujuan pertama tradisi pasola adalah memohon keberkahan dan hasil panen yang melimpah, serta menjaga keharmonisan sosial dan keseimbangan alam di masyarakat Sumba. Nah, oke anak-anak, di daerah Sumba ada sebuah tradisi yaitu tradisi pasola. Nah, tradisi ini bertujuan untuk memohon keberkahan dari hasil panen yang melimpah serta menjaga keharmonisan sosial dan keseimbangan alam di masyarakat Sumba. Selanjutnya, nilai-nilai tradisi. Nah, dalam sebuah tradisi tentu saja ada nilai-nilai yang terkandung di dalam tradisi tersebut. Siapa yang bisa bacakan nilai-nilai dalam tradisi? Oke, Nadelvi silahkan. Nilai-nilai tradisi. Yang pertama, nilai keberagaman. Karena Indonesia memiliki tradisi daerah yang sangat beragam, menghargai nilai keberagaman ini artinya berpegang pada sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Dan yang kedua itu nilai kebersamaan. Karena cara tradisi atau ritual adat umumnya dilakukan bersama-sama, bisa dalam keluarga atau masyarakat setempat. Dengan begitu rasa kebersamaan antar sesama akan semakin erat. Terus yang ketiga itu nilai kepemimpinan. Karena umumnya acara tradisi atau ritual adat yang dipimpin oleh seorang tokoh, bisa kepala keluarga, kepala daerah, kepala suku, dan lain sebagainya. Hal ini juga dapat meningkatkan sikap disiplin dan tanggung jawab dari pemimpin, juga rasa hormat dari masyarakat kepada pemimpin. Oke, nah itu dia tadi nilai-nilai tradisi yang terkandung di tradisi kita masing-masing ya anak-anak. Nah, selanjutnya anak-anak bisa perhatikan di sini. Ini ada apa? Papan tradisi. Oke, di sini ada papan tradisi. Di sini ada contoh-contoh tradisi. Siapa yang bisa menyebutkan satu nilai yang terkandung dalam tradisi di sini? Contohnya itu seperti tradisi mengunjungi rumah orang tua saat hari raya. Nilai yang terkandung dalam tradisi ini apa saja? Nilai keberagaman, terus ada nilai kebersamaan. Oke. Nah, selanjutnya dalam tradisi lingkungan masyarakat di sini ada tradisi, salah satunya itu tradisi Haroa. Nilai yang terkandung dalam tradisi Haroa itu seperti apa? Nilai kebersamaan. Oke, bagus Nadelvi. Nah, anak-anak itulah tadi materi yang dapat Ibu bawakan. Selanjutnya
Ibu punya LKPD yang akan anak-anak jawab selama 2 menit ke depan ya anak-anak. Iya, Bu. Oke. Narosa. Nanti satu orang yang berani silahkan naik di depan ya untuk menjelaskan. Iya, Bu. Sudah anak-anak? Guru. Iya. Guru. Oke. Oh, oke, ini dicari temannya satu orang saja, Narosa. Terus temannya ini diwawancarai. Oke? Oke? Oke, saya mau wawancara sama Oke. Guru, dia bawa HP nih, Guru. Saya mau tanya sama kamu, Sukma. Kamu tinggal di mana? Kamu di mana? Kampungku di Buton, guru teman. Terus kegiatan apa yang kamu lakukan? Kalau di kampungku guru tiap Kalau di kampungku tiap malam Jumat itu pasti pergi ke rumahnya orang pintar bawa kue. Sudah anak-anak? Ada yang bisa naik di depan? Sudah, Bu Guru. Oke, silakan. Tapi kalau tidak berguru, biar saya tanya. Oh iya, boleh langsung di depan saja ya. Tanyakan sama temannya. Ini model LKPD-nya itu adalah model wawancara. Oke. Nah, Narosa kan tadi sudah wawancara Nasukma. Bisa mereka praktekkan langsung di depan ya, teman anak-anak. Oke, Bu Guru. Oke. Sukma, saya mau tanya sama kamu. Kamu di mana kampungmu? Kampungmu itu namanya apa? Saya itu kampungku namanya Buton. Oh, terus di kampungmu itu, di Buton itu ada hal unik apa yang bisa dilakukan di sana? Kalau di kampungku, saya suka lihat orang-orang itu kalau tiap malam Jumat pergi di rumahnya Pak Ustadz atau tidak orang-orang pintar untuk bawa kue untuk orang yang meninggal. Oh, Oh iya, oke. Makasih anak-anak. Nah, selanjutnya Ibu akan membacakan kesimpulan dari apa yang telah kita pelajari hari ini. Nah, kesimpulannya yaitu tradisi adalah kebiasaan atau adat istiadat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di Indonesia tentunya memiliki banyak sekali tradisi atau budaya yang diwariskan nenek moyang kita. Nah, jadi sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mampu menjaga tradisi atau budaya itu agar tetap ada dalam lingkungan dan daerah kita. Oke, mungkin Ibu cukupkan pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. makasih, Bu. Sama-sama sayang. Males deh. Kasih mati gitu ya. Tulis sudah. Sudah. Tahu. Intan. Intan. Pas alat evaluasi baru